semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Valentina Hutagaluh di video pembelajaran PPKN untuk SMA kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Di materi bab 1, saya rasa kalian sudah lulus dan semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah. Hari ini kita akan masuk pembahasan baru bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan pembelajaran kita untuk bab 2, yang pertama, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu atau dapat menerima ketentuan Undang-Undang Dasar tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang kedua, kita diharapkan mampu mengidentifikasi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kita diharapkan mampu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, agama, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, kita diharapkan mampu atau dapat menjadikan hasil telaah kita tentang ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, serta pertahanan dan keamanan. Di bab yang kedua, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang warga negara dan penduduk. Dan kemudian yang terakhir, kita akan membahas agama, pertahanan, dan keamanan. Sebelum saya memberitahu kalian, sebelum kita membahas tentang ruang lingkup wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu apa artinya negara? Seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya atau ketika kalian masih duduk di bangku SMP, bahwasannya syarat berdirinya suatu negara itu adalah adanya rakyat, adanya pemerintah, adanya pengakuan dari negara lain, dan adanya wilayah. Sebuah negara tidak akan bisa berdiri apabila keempat syarat ini tidak terpenuhi. Jadi, tidak akan ada negara apabila rakyatnya tidak ada atau pemerintahnya tidak ada. Siapa yang mau dipimpin atau siapa yang mau memimpin? Oke? Jadi, negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan manusia. Kemudian, apa itu wilayah? Wilayah adalah daerah atau salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah negara adalah bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara. Jadi wilayah itu adalah daerah tempat tinggal kita. Wilayah terdiri atas wilayah darat, wilayah laut, dan juga wilayah udara. Sekarang mari perhatikan peta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berikut. Melalui peta ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, coba perhatikan berapa pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari timur ke barat. Oke, perhatikan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Itu adalah 5 pulau besar di Indonesia. Tetapi apakah kalian tahu bahwasannya selain dari kelima pulau ini, kita memiliki 17.000 lebih pulau milik Indonesia. Sehingga kita ini merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Coba bandingkan negara kita dengan negara tetangga. Coba ya, dengan negara yang paling dekat dengan kita, Australia. Kamu lihat Australia adalah negara atau benua yang sangat luas, tetapi dia tidak terdiri dari pulau-pulau. Dia adalah satu kesatuan. Sedangkan kita terdiri dari 17.000 lebih pulau.
Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi kita sering disebut dengan Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Artinya ada hak-hak atau batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang tentang wilayah negara Indonesia. Seperti pada peta ini kamu lihat Indonesia bagian timur, bagian barat itu dekat sekali dengan Malaysia kan? Bahkan di Kalimantan dia dekat sekali berbatasan darat langsung. Yang warna coklat itu sudah Malaysia, yang putih itu Indonesia. Dan sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini, terbagi dua. Jadi supaya perbatasan ini tidak menimbulkan kekacauan, dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang batas-batas wilayah supaya tidak terjadi kerusuhan. Karena dulu kita sudah sering mengalami ancaman-ancaman atau banyak negara-negara asing itu yang mengklaim negara kita, seperti perbatasan Malaysia dengan Kalimantan, dulu Timor dan Timor Leste dan lain sebagainya. Ada juga dulu Pulau Simpadan dan Gitan yang diambil oleh negara lain. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi apabila tentang perbatasan negara ini tidak diatur. Sekarang mari kita lihat bagaimana ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah Indonesia ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi ini dicetuskan oleh Pak Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1920. Jadi, melalui deklarasi ini, kita memiliki hak 12 mil laut yang diukur dari garis-garis pangkal. Jadi dulu pangkal laut maksud saya. Jadi dulu kita hanya memiliki kedaulatan atau hak terhadap laut kita 3 mil dari garis pangkal. Hanya 3 mil dari garis pangkal pantai. Setelah deklarasi Juanda kita memiliki 12 mil. Jadi sudah lumayan luas yang kita miliki. Di mana di dalam 12 mil laut ini kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di dalamnya, misalnya untuk perikanan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan dari deklarasi Juanda itu, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang disebut Nusantara. Konsep deklarasi Juanda itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau yang sering disebut UNCLOS 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Jadi hukum UNCLOS ini adalah hukum yang mengatur tentang laut Indonesia. Dan Indonesia kemudian meratifikasi hukum UNCLOS ini ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945. Kemudian sejak saat itulah dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, berkat deklarasi Juanda ini, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi. Total luas wilayah negara Indonesia baik daratan dan lautannya tadi adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautannya seluas 3.257.483 km persegi dan terdiri dari 17.000 lebih pulau yang terbentang dari Sabang dan Merauke. Itulah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memudahkan kamu mengingat tentang wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia, mari kita klasifikasikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam 3 bagian, yaitu wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah perairan. Tadi kita sudah mengetahui berapa luas wilayah daratan dan berapa luas wilayah perairan. Sedangkan wilayah udara adalah seluas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Misalkan wilayah daratan dan perairan kita dari Sabang sampai Merauke seluas 5.183.053 km persegi, maka seluas itulah wilayah udara kita yang berada di atas permukaan bumi ini. Yang kedua, wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan maupun lautan Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil Indonesia, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan maupun lautan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Perwujudan dari kedaulatan yang penuh ini di ruang udara di atas wilayah teritorial adalah pemerintah Republik Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya, serta tidak satupun pesawat udara asing, baik sipil maupun militer, diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapat izin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Kemudian menurut pasal 1 Konvensi Paris 1919, wilayah udara negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya. Artinya kita dapat menggunakan wilayah udara kita untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Itulah dia wilayah udara Indonesia. Yang ketiga adalah wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, juga termasuk wilayah perairan Indonesia yang meliputi wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi perairan Indonesia meliputi wilayah-wilayah perairan yang diatur berdasarkan hukum UNCLOS 1982 yang sudah kita bahas tadi setelah deklarasi Juanda, di mana kita memiliki wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan. Dan kita memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan penuh atas laut tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Perhatikan gambar berikut. Di gambar ini jelas sekali kita bisa melihat bahwasannya wilayah perairan Indonesia itu telah memperoleh dasar hukum laut, yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi lautan teritorial, yaitu 12 mil laut, kalian bisa perhatikan di gambar, perairan kepulauan, yaitu perairan yang terletak di sekeliling pulau-pulau di Indonesia, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial. Perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, kekayaan yang ada di laut Indonesia, bahkan di lapisan terbawah atau landas benua seperti barang-barang tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya, itu adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia dan kita berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut.
Kemudian, wilayah yurisdiksi Indonesia itu berbatasan dengan wilayah yurisdiksi negara-negara lain, atau negara-negara tetangga kita. Yang pertama, di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, Vietnam, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra India. Kemudian di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra India, dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea. Jadi itulah tadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, dan juga wilayah udara. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Kalau kalian sudah mengerti, apakah kalian siap untuk kuis? Silakan kalian mengerjakan dan mengikuti kuis ini di rumah. Pilihlah satu warna yang paling tepat sebagai jawabanmu ya. Soal nomor 1, berikut yang bukan merupakan syarat terbentuknya negara adalah waktunya 20 detik, ini sisa 13 detik. Pilih satu warna. Oke, jawabannya adalah wilayah yang luas. Soal nomor 2, sebuah organisasi yang berwenang melindungi dan mengatur kepentingan masyarakat adalah pengertian dari, waktunya 15 detik lagi, 12, 11, 3, 2, 1, negara. Oke, lanjut soal nomor 3. Deklarasi tentang wilayah NKRI dicetuskan oleh Bapak Juanda Kartawijaya pada tanggal berapa? Waktunya tinggal 6 detik. 13 Desember 1957. Indonesia berbatasan daratan dengan beberapa negara berikut, kecuali berbatasan darat ya, bukan laut. Oke, jawabannya adalah Thailand. Soal yang terakhir, di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan negara mana? Oke, saya ralat di sini. Jawabannya ada 2. Silakan kamu pilih jawabannya. Kalau nanti ya jawabannya adalah Australia dan juga Timor Leste ya. Yang jawab Timor Leste kamu juga benar. Oke, sekian kuis hari ini. Thanks for watching.